Kisah sebenarnya kasus pembunuhan dan mutilasi dalam kondisi hidup di Brazil. Nara Aline Mota Delima. Masih ingat dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi secara hidup-hidup di Brazil yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu? Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2018, namun baru viral pada tahun 2020. Dari video yang beredar, akhirnya muncul banyak reaksi dan banyak pula yang salah tafsir tentang jenis kelamin dan umur dari orang yang jadi korban di dalam video pembunuhan dan mutilasi tersebut. Karena banyak yang mengira korban masih bocah, sebenarnya korban bukanlah seorang bocah, melainkan wanita berusia sekitar 23 tahun asal Brazil yang dimutilasi dalam kondisi hidup secara perlahan-lahan. Bagaimanakah kronologi dari kejadian ini? Ini adalah persaingan jual beli narkoba yang terjadi pada salah satu daerah di Brazil, tepatnya di kawasan Barro do Ceará, antara faksi GDE dengan faksinya Nara Aline Mota Delima yang berada dalam video sadis tersebut. Faksi-faksi ini katanya sudah punya daerah kekuasaannya masing-masing dan tidak boleh ada faksi lain yang sembarangan menjual atau bertransaksi narkoba di area kekuasaan faksi GDE. Jika ketahuan, maka urusannya bisa seperti yang ada di video tersebut. Nara Aline Mota Delima ini katanya dulu tinggal dan jadi anggota dari faksi lain yang kemudian pindah tempat tinggal dan kemudian bertransaksi di wilayah kekuasaan GDE. Apa yang telah dilakukan oleh Nara Aline kemudian diketahui oleh faksi GDE dan memberitahu kepada pemimpin gengnya yang bernama Mitol, yang saat itu pemimpin geng ini sedang menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba. Namun karena geng ini masih aktif dan eksis, maka ia dapat mengontrol gengnya dari balik penjara. Perintah untuk menculik dan membunuh Nara Aline pun segera dilakukan oleh anak buahnya pada malam hari dengan menggunakan mobil. Kemudian kelompok ini menyambangi tempat tinggal si Nara Aline dan ternyata dia tidak sendirian, melainkan bersama dengan kedua temannya yang bernama Dorciel Anselmo de Alensar berusia 31 tahun dan Ingrid Teixeira Ferreira berusia 22 tahun. Niatnya hanya menangkap dan membunuh si Nara Aline, namun kedua teman Nara Aline juga ada di situ, yang mungkin bisa saja melaporkan ke polisi tentang rencana penculikan dan pembunuhan ini. Akhirnya mereka bertiga dibawa sekaligus ke sebuah hutan bakau Sungai Ceará. Di hutan bakau inilah ketiga perempuan ini dihabisi. Mereka meminta belas kasihan. Akhirnya salah satu wanita bernama Dorciel Anselmo ditembak dari kepala dan meninggal seketika. Sedangkan Nara Aline dan Ingrid dimutilasi hidup-hidup secara perlahan. Mereka tidak langsung dibunuh, namun dipotong putus jari-jarinya menggunakan sebilah parang yang kelihatan tumpul. Setelah itu dipotong lengan kanannya hingga putus, lanjut lagi memotong lengan kiri sampai putus, kaki kanan dan kaki kiri pun dipotong hingga putus dalam kondisi hidup dan sadar. Dan terakhir leher mereka dipenggal dan masih bergerak dan meronta-ronta karena ditebas berulang-ulang kali secara sadis dan mengerikan. Kemudian bagian-bagian tubuh dari ketiga korban ini dibuang secara terpisah sehingga kepolisian kesulitan dan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mengumpulkan semua bagian tubuh dari ketiga korban ini. Dan untuk menyatukan bagian tubuh ketiga wanita ini harus dengan melakukan tes DNA karena bagian masing-masing tidak dapat dikenali lagi. Terbongkarnya kasus kejahatan ini berawal dari video yang disebarkan melalui media sosial secara berantai hingga ke tangan pihak keluarga ketiga korban yang kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat dan kemudian diinvestigasi. Hasil investigasi tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan tertangkapnya 4 orang yang menjadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Para tersangka adalah seorang anak berusia 17 tahun dan tidak disebutkan namanya,
Sedangkan mereka yang berusia di atas 18 tahun diidentifikasi sebagai Antonio Honorato dos Santos, Diego Alves dos Santos, dan Luis Alexandre Alves da Silva. Kemudian kasus ini terus dikembangkan oleh pihak kepolisian setempat dan akhirnya semua pelaku yang berjumlah 6 orang ditangkap dan diadili dengan masa hukuman penjara rata-rata di atas 70 tahun penjara. Video sangat sadis dan apabila kamu tidak kuat jangan ditonton.